gitu. Jadi kalau Anda kepengen sukses dimanapun, maka cara berpikir jangka panjang inilah yang kemudian perlu dibangun. Makanya kita sebagai orang Islam diteladani oleh Rasulullah SAW, para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu mereka orang-orang besar yang berpikirnya jangka panjang. Nah, kalau kita sebagai muslim, kita berpikir jangka panjang, kita yakin bahwa ada hari setelah hari ini. Itu ada yaumul hisab. Nah, itu bagian daripada awal untuk membangun mindset kita bisa berpikir strategis. Halo teman-teman sekalian, selamat datang di channel Bayu Baik. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Atau kalian yang lagi istirahat, ini izinkan aku untuk sharing lagi ya dengan teman-teman sekalian. Dan ini juga sebagai catatan perjalanan di channel Bayu Baik ini aku coba untuk mendokumentasikan apa yang aku lagi pikirkan di usiaku yang 30 tahunan ini. Teman-teman, kali ini aku pengen ngomong tentang membangun kemampuan strategis ya. Ini penting ya karena ini sebuah soft skill ya. Jadi bagi Anda yang menjadi pembisnis, menjadi kepala rumah tangga atau menjadi profesional atau apapun lah ya, aktivis, dai, pengusaha, bapak-bapak ya, ataupun ibu-ibu. Nah, ini aku mau sharing tentang kemampuan strategis. Ini judulnya agak sedikit keren sebenarnya ya dari si manajemen itu. Nah, kenapa kita mengangkat tema ini? Jadi karena untuk kita bisa punya seni untuk melihat lebih jauh dan juga bertindak lebih tepat ya. Karena kadang-kadang kita dalam bertindak, dalam keputusan-keputusan hidup kita, kita kadang-kadang ya salah gitu dalam mengambil keputusan ya, yang kemudian resikonya kita tanggung itu. Makanya di sinilah pentingnya kemampuan kita thinking, berpikir untuk kita bisa punya kemampuan yang strategis gitu. Jadi gitu. Nah, apa itu kemampuan strategis teman-teman sekalian? Jadi kemampuan strategis itu cara kita memandang untuk visi jangka panjang. Ya, secara kita kemudian merencanakan, punya tujuan, dan juga punya kemampuan skill. Nah, makanya kemampuan strategis itu bagian daripada soft skill. Jadi ada satu skill yang kita perlukan untuk kita menjadi berhasil dan sukses, punya duit banyak, punya kekayaan, ya misalnya gitu, atau punya kesehatan, atau punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, itu juga bagian dari sukses, yaitu adalah cara berpikir yang strategis. Gitu. Jadi kita punya skill soft skill dan kita punya hard skill. Itu adalah hal-hal yang strategis. Gitu. Jadi kalau Anda kepengen sukses dimanapun, maka cara berpikir jangka panjang inilah yang kemudian perlu dibangun. Makanya kita sebagai orang Islam diteladani oleh Rasulullah SAW, para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu mereka orang-orang besar yang berpikirnya jangka panjang. Nah, kalau kita sebagai muslim, kita berpikir jangka panjang, kita yakin bahwa ada hari setelah hari ini. Itu ada yaumul hisab. Nah, itu bagian daripada awal untuk membangun mindset kita bisa berpikir strategis. Sehingga ketika kita berpikir strategis jangka panjang, maka cara kita bermain dalam kita berumah tangga, berkeluarga, berekonomi, bernegara, bermasyarakat, maka bisa jauh membuat skill yang lebih tertata sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil lebih tepat, tidak terlalu reaksional, responsif gitu ya. Apalagi dalam kita sebagai misalnya pemimpin bisnis. Nah, itu kan penting sekali punya kemampuan strategis. Ini adalah soft skill. Ya, skillnya para CEO, para leader, para manajer, para direktur gitu ya. Dan juga ini juga skill juga untuk bapak-bapak, kepala rumah tangga gitu. Jadi bagaimana menentukan prioritas, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan istri, dengan anak, bagaimana kita bisa bertanggung jawab yang di manajemen gitu. Ini ilmu. Makanya ini pentingnya kita memahami soft skill yang namanya kemampuan strategis. Jadi kemampuan kita dalam bisa berpikir jangka panjang itulah kemampuan strategis. Nah, ciri-ciri kalau kita punya kemampuan strategis adalah tidak responsif ya. Jadi tidak reaktif. Responsif boleh tapi jangan reaksioner gitu ya. Gitu ya. Artinya apa? Kita bertindak dengan visi yang jelas, dengan tujuan, dengan planning. Yang namanya poin pertama dalam kita planning atau perencanaan itu adalah tujuan. Goals kita itu apa? Jadi kita bertindak dengan goals atau dengan visi arah mana yang kita tuju. Apakah kita mau ke barat, kita ke utara, kita ke timur, kita ke selatan. Nah, itu ada punya arah, punya visi gitu. Nah, kemudian ciri-ciri kalau kita punya kemampuan strategis adalah berpikir secara sistem, yaitu secara sebab akibat. Tetapi berpikir sebab akibat adalah untuk kita mengambil keputusan yang bagus, yang berkualitas. Bukan untuk menyalahkan. Ingat ya, salah satu faktor yang membuat kita gagal dan tidak berhasil itu adalah pikiran-pikiran yang selalu negatif. Misalnya keraguan, kebimbangan, kemudian pikiran-pikiran
tidak yakin bahwa kita bisa berhasil, tidak yakin kita bisa memimpin, tidak yakin kita bisa memanage lah. Maka ini penting bagi bapak-bapak juga, bagi kepala rumah tangga untuk bisa mengarahkan rumah tangganya mau berjalan ke arah mana. Kan gitu. Sehingga bisa kemudian kalau ada masalah-masalah kecil, masalah-masalah receh, nggak perlu dibesar-besarkan, nggak perlu drama. Ya jadi kita punya goals. Bahasa lainnya begini, kalau kita menikah, pernikahan ini akan kita bawa kemana? Kalau kita membangun bisnis, tujuan bisnisnya apa? Nah itu, karena bisnis itu adalah kendaraan ya. Itu, jadi itu ciri-ciri. Dan tidak mudah panik, tidak mudah panik. Jadi jangan gampang panik ya. Kalau kita gampang panik segala macam, maka kita perlu melatih kemampuan strategis. Bersikaplah tenang ya. Ingat segala sesuatu itu ada sebab, ada akibat. Kita tenang. Nah kita bisa meladani Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Nah makanya fondasi daripada kemampuan strategis adalah kemampuan kita berpikir. Nah, kemampuan kita berpikir adalah kemampuan daripada kita mengindra segala sesuatu, mengindra fakta dalam kehidupan kita. Nah, itulah salah satu kemampuan berpikir yang strategis. Jadi, kemampuan strategis itu penting untuk kita sukses dalam menata keuangan kita ya. Jadi, kita mau disiplin, kita mau untuk bertanggung jawab ya. Misalnya, kalau kamu mau pengen duit lebih banyak, kamu harus lebih disiplin. Disiplin mengatur pengeluaran dan disiplin terus mendapatkan pendapatan. Ya, jadi kamu harus bisa cut and loss. Kemudian kemampuan strategis juga bisa dalam bentuk rumah tangga. Jadi bagaimana rumah tangga dibangun, bagaimana menjadi seorang ayah, bagaimana menjadi seorang suami, bagaimana menjadi seorang bapak ya. Ya jadi ini butuh kemampuan yang luar biasa. Jadi nggak asal kumpul aja, nggak asal apa namanya ketemu aja. Itu penting. Jadi memahami komunikasi, memahami tujuan, kepemimpinan, leadership, tanggung jawab. Ini bagian daripada kemampuan strategis. Begitu juga bagi profesional, karyawan segala macam. Kalau Anda bisa punya kemampuan strategis, maka Anda bisa karirnya melesat ya. Karirnya bisa naik, kemampuannya bisa di-upgrade gitu. Nah, selamat berjuang teman-teman sekalian. Jangan lupa subscribe channel Baik-Baik ini ya. Jadi kita mulai belajar kemampuan strategis pelan-pelan ya. Ini saya buka catatanku. Jadi pelan-pelan kita bisa untuk berbagi kepada teman-teman sekalian. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang dimanapun sedang berjuang, semangatlah, yakinlah. Ya jadi keyakinan Anda akan berhasil, keyakinan Anda akan besar, akan berjaya itu penting ya. Itu penting banget. Inilah namanya berpikir strategis, berpikir yang jangka panjang. Jadi gitu. Nah, makanya lihat peluang, kita 1 tahun hidup ada 365 hari, berarti ada 365 peluang dan kita belajar dan belajar. Ya, banyak membaca ya, membaca fakta, membaca buku, membaca apapun, alam segala macam. Insya Allah kita bisa belajar untuk punya kemampuan yang strategis. See you next time. Mudah-mudahan teman-teman bisa membangun kemampuan strategis karena ini pilar untuk kepemimpinan dan leadership untuk kehidupannya lebih baik dalam rangka bisnis, keuangan, juga keluarga. Barakallahu fikum.